Pada bab kali ini, bab 2, kita akan mempelajari tentang vektor. Dalam besaran fisika, terdapat dua bagian, yaitu tentang konseptual dan juga matematis, di mana konseptual ini terdapat besaran pokok dan juga besaran turunan yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kemudian, besaran matematis terdapat dua juga, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran skalar dan vektor. Nah, besaran skalar ini dinyatakan oleh besarnya saja, atau dia tuh hanya punya nilai aja. Nah, nilainya ini dinyatakan oleh bilangan dan juga oleh satuan, ya. Sedangkan contohnya kayak waktu, suhu, volume, laju, energi. Nah, untuk catatannya, skalar tidak tergantung pada sistem koordinat. Nah, jadi kalau misalkan skalar ini ya cuma dinyatakan dengan nilai saja, misalkan waktu berarti ya 1 jam, atau 2 jam, atau kalau suhu berarti 2 derajat Celcius, atau 3 Kelvin, gitu. Kemudian kalau besaran vektor, dia itu cirinya dia punya besar dan juga punya arah, artinya punya nilai ya, besar atau nilai. Nah, contohnya itu apa? Kecepatan, percepatan, gaya. Dan ini dia catatannya, si vektor ini punya tergantung pada sistem koordinat gitu. Intinya dia punya nilai dan juga punya arah. Nah, gimana sih cara menggambar atau penulisan dari notasi vektor itu sendiri? Nah, misalkan ini ada satu gambar, nah panah. Namanya ada titik P dan juga titik Q. Nah, titik P ini adalah titik pangkal vektor. Nah, ini pangkal vektor. Sedangkan titik Q ini namanya ujung vektor. Dan tanda panah ini sendiri merupakan dari arah vektor. Kemudian panjang dari PQ ini dinyatakan pakai mutlak, tanda mutlak ini untuk menyatakan besarnya atau nilainya panjang dari vektor itu sendiri. Nah, ini notasi vektornya. Kalau misalkan bisa ditulis, notasi vektor itu bisa ditulis pakai huruf A dicetak tebal, atau pakai huruf A dikasih tanda panah, atau pakai huruf A dicetak miring. Nah, ini boleh salah satu saja dipilih. Itu sudah menunjukkan bahwa itu merupakan penulisan dari atau penggambaran dari vektor. Kemudian, besarnya vektor, suatu nilai dari vektor, menggunakan tanda mutlak. Misalkan vektor A besar vektor A, berarti pakai tanda mutlak. Gitu. Nah, ini untuk selanjutnya notasi vektor digunakan huruf tebal. Jadi, pakai blok, di blok juga bisa. Selanjutnya ini. Nah, kita pakai yang huruf tebal untuk menandakan dia vektor. Kalau misalkan di buku-buku boleh, jadi kayak A tanda panah gitu, atau A-nya miring. Nah, di sini kita pakai yang huruf tebal, cetak tebal. Nah, catatan lagi, dua vektor sama jika arah dan besarnya tuh sama. Arahnya ke kanan, sama-sama ke kanan. Kemudian besarnya sama. Nah, ini kalau bisa dilihat ini besarnya sama. Nah, maka di sini dikatakan vektornya sama. Ya, A sama dengan B. Terus, dua vektor dikatakan tidak sama jika besarnya sama tapi arahnya berbeda. Jadi yang ini besarnya sama, tapi arahnya dia berbeda, dia arahnya agak nyerong gitu. Nah, ini dikatakan vektor A tidak sama dengan vektor B. Ya. Kemudian besar tidak sama, arah sama. Ya, walaupun arahnya sama tapi besarnya tidak sama, dia tidak dikatakan vektor yang sama. Jadi vektor A tidak sama dengan vektor B. Kemudian besarnya dan arahnya berbeda. Nah, ini juga dikatakan tidak sama. Nah, misalkan kita kasih nilai.
Ini yang ini 2 Newton. Misalkan vektor dari gaya ya 2 Newton. Kemudian yang ini 3 Newton. Nah, ini merupakan vektor yang berbeda. Besarnya tidak sama atau nilainya berbeda gitu. Nah, operasi matematika vektor sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada operasi penjumlahan dan pengurangan vektor, kemudian ada yang perkalian. Dalam penjumlahan dan pengurangan vektor itu ada 4 metode. Yang pertama metode jajar genjang, yang kedua metode segitiga, yang kedua metode segitiga, yang ketiga metode poligon, dan yang keempat itu metode analitik atau uraian. Jadi metodenya itu dia diurai gitu, dianalisis satu-satu. Nah, kita bahas dulu metode dari jajar genjang. Nah, kalau metode jajar genjang ini, ingatnya adalah metode yang mana si pangkal ketemu pangkal. Nah, tadi masih ingat ya di awal, yang pangkal tuh yang ini. Nah, ini pangkal dari vektor. Nah, tentukan resultan, R ini resultan dari A ditambah dengan B. Maka penyelesaiannya adalah ketika dia vektor A ke arah kanan, vektor B ke arah atas, serong ke atas. Nah, pangkalnya harus bertemu dengan pangkal. Nah, digambarkan seperti ini. Ya, pangkalnya ketemu dengan pangkal. Nih. Jadi dia bersatu pangkalnya. Kemudian, bagaimana resultannya jika sudah seperti ini? Oh, resultannya ada di tengah. Ya, kita tarik garis yang merah ini. Nah, ini merupakan resultannya ya. Nah, kemudian kita bentuk, kita kasih garis bantu. Oh, dia membentuk jajar genjang. Gitu. Nah, ini dinamakan metode jajar genjang. Kemudian karena dia positif, jadi kalau di vektor ini dia positif negatif sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan ke atas itu dia positif, ke kanan itu dia positif. Sedangkan kalau ke kiri itu dia negatif, ke bawah juga dia negatif. Gitu. Selanjutnya, tentukan resultan dari A dikurang dengan B. Maka tadi ingat lagi, pangkal ketemu dengan pangkal. Oh, ini pangkalnya ketemu dengan pangkalnya, dia bersatu. Nah, kemudian karena dia min B, maka panahnya menyerong tapi arahnya ke bawah. Nah, jadi bentuk jajar genjangnya seperti ini. Ya. Kemudian ditarik resultannya di tengah-tengah sini. Oh, berarti resultannya di sini. Ya, resultannya ada di antara A dan B. Ini disebut dengan metode jajar genjang. Nah, bagaimana tentang rumusnya? Tadi kan kita sudah menganalisis arahnya ya, ujung ketemu dengan ujung. Nah, kalau kita satuin, kalau nggak salah, kalau kita satuin kurang lebih seperti ini, gitu ya, kurang lebih seperti ini dia. Nah, ini kita kasih nama R juga boleh, kita kasih S juga boleh. Nah, kemudian gimana cara menentukan vektor, besar vektor atau besar resultannya, gitu. Nah, kita menggunakan rumus ini. A plus B, berarti dia menggunakan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B cos theta boleh, cos beta boleh. Jadi di sini boleh beta atau theta. Ini hanya untuk membedakan saja. Jadi boleh apa aja di sini, boleh theta, boleh beta. Nah, yang mana biasanya ini dia nanti sudutnya sudut-sudut istimewa, mulai dari 0, 30 derajat, atau 45 derajat, 60 derajat. Nah, ini sudut-sudut istimewa yang dipakai gitu. Kemudian besarnya vektor yang A min B. Oh, kalau A min B berarti dia pengurangan. Jadi, mencari besar resultannya menggunakan akar dari A kuadrat plus B kuadrat min 2A
kali B cos theta gitu. Ya. Jadi yang perlu diingat kalau penjumlahan dia pakainya plus yang di tengahnya. Kemudian kalau pengurangan dia pakainya min. Ini untuk metode dari jajar genjang. Kemudian bagaimana metode segitiga? Nah, kalau metode segitiga ini artinya dia nggak bentuk segitiga ya. Kalau tadi pangkal ketemu pangkal, kalau jajar genjang. Sekarang ujung ketemu sama pangkal. Ini adalah metode dari segitiga. Jadi nanti dia resultannya itu ngebentuk segitiga. Nah, tentukan resultan A ditambah B. Oh, berarti ujung ketemu pangkal. Ini ujungnya, ini pangkalnya. Ya, ujung ketemu pangkal dia bersatu membentuk satu sudut. Kita tarik dari sini ke sini. Oh, dia resultannya membentuk dia segitiga, ya. Ini resultan dari A plus B. Kemudian, kalau misalkan A min B bagaimana? Berarti tadi ujung ketemu pangkal. Kita gambar dulu, kita taruh dulu si ujungnya. Ini ujungnya, yang A. Kemudian, kita taruh pangkalnya. Pangkalnya kan dia nyerong. Nah, kita balik. Nah, jadi miring. Miring. Oh, dia min B, karena dia min B. Ya, terus ke bawah arahnya. Oh, resultannya jadi dari A, resultan dari A min B itu seperti ini, membentuk segitiga juga. Gitu. Nah, ini metode dari segitiga. Untuk rumusnya tetap sama, hanya penggambaran dari arah vektornya saja yang berbeda. Rumusnya dia tetap sama dengan rumus jajar. Nah, kemudian bagaimana metode segitiga atau metode poligon. Poligon ini artinya segi banyak ya. Jadi ya ini pengembangan dari metode segitiga. Pengembangan dari metode segitiga. Misalkan kita punya banyak vektor, banyak arah vektor. Seperti ini tadi ya. Saya punya contoh ada vektor A, vektor B, vektor C. Yang mana nih arahnya ke kanan, yang ini agak nyerong tapi ke atas, terus yang C ini ke atas. Nah, kalau seperti ini gimana Bu ngegabung-gabunginya? Oh, kita urut aja berarti. Yang A, oh kira-kira A di sini. Kemudian yang B, B-nya agak ke atas. Oh, berarti B-nya sini. Ya, B-nya ke sini. Kemudian yang C-nya kan lurus. Oh, C-nya lurus. Oh, kira-kira berarti itu bentuknya trapesium. C-nya ini kan dia min ya. Minnya C. C-nya min. Nah, berarti nanti dia arahnya, ini arahnya panahnya ke bawah. Nah, jangan lupa kalau kita udah ngegambar atau menggabungkan panah-panah ini, vektor-vektor ini, panahnya juga digambar ya. Berarti A, oh arahnya ke sini. Kemudian si B, kira-kira taruhnya di mana ya, biar dia ujung nyambung gitu ujungnya. Ujung ketemu pangkal, oh di sini. Ujung ketemu pangkal. Kemudian, oh C-nya min nih, oh berarti panahnya ke bawah, ujung ketemu pangkal lagi. Jadilah resultannya adalah di sini, gitu. R sama dengan B plus A min C, ya, seperti ini. Nah, ini untuk metode. Kemudian ada yang namanya metode uraian atau analitik, ya, analitik. Yang keempat, nah, menguraikan vektor. Nah, menguraikan vektor ini untuk vektor yang tidak tepat di sumbu X atau sumbu Y, tapi membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini dia agak membutuhkan hal baru mungkinnya di kelas 10 ini, yaitu tentang trigonometri, penggunaan sin, cos, dan tan. Ya, memang vektor ini identik dengan sin, cos, tan. Tapi yang sering dipakai adalah sin, cos aja sih. Gitu. Nah, jadi gini. Kalau misalkan yang vertikal ini kan dia sumbu Y ya. Kemudian yang horizontal ini sumbu X. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, perlu diingat,
Yang mengapit sudut theta ini dikali dengan cos. Mengapit sudut theta, dia dikali sama cos. Kalau tidak mengapit sudut theta, dia dikali dengan sin. Nah, itu adalah clue-nya. Nah, jadi tidak selalu yang di sumbu X ini cos dan tidak selalu yang di sumbu Y ini sin ya. Lihat dua gambar ini dia berbeda ya. Kenapa kok Bu beda? Nah, ini tergantung dari peletakan si tetanya gitu. Jadi kalau misalkan tetanya dia diapit, dia pakainya cos. Kita ke gambar satu dulu ya. Gambar satu. Tetanya diapit, Bu. Diapit oleh fx, maksudnya sumbu x. Sumbu x, kemudian ada terbentuk resultannya. Nah, tetanya diapit di sini. Nah, maka yang mengapit sudut ini dia pakainya cos. Gitu. Sedangkan yang nggak diapit, nggak ada tetanya, dia pakainya sin. Ya, dia nggak ada tetanya, dia pakainya sin. Maka FY-nya sin, karena dia nggak ada tetanya. Gitu. Sedangkan yang gambar kedua ini, tetanya ada di FY, sorry. Tetanya ini ada di FY, mengapit antara si F dan Y. Nah, jadi FY. Maka, yang bernilai cos adalah FY sama dengan F cos theta. Sedangkan yang tidak diapit ini, dia bernilai sin. Gitu. Jadi, pokoknya yang dia mengapit, sudut theta dikalinya dengan cos. Dan yang gak ada tetanya, nah itu dia pakai sin. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas contoh soal di video berikutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.